Ketika senja kala menjelang dan popularitas kian berada di tepian arus waktu, nama Ati Riwayati tetap bersinar. Di usia 67 tahun, perempuan yang akrab disapa Empo Ati ini masih dikenal sebagai Sri Kandinya panggung hiburan dan artis serba bisa tanah air. Walau gerak langkah tak segesit dulu, tapi riang dan semangat Empo Ati masih tetap membara. Barangkali inilah yang membuat Empo Ati tetap merasa muda, termasuk merasa kuat menjaga kebugaran tubuhnya. Ya Allah, pemirsa insert datang ke rumah Empo, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya. Ini ceritanya Empo lagi olahraga. Sehari paling lama 15 menit sih, soalnya ini berat. Yuk ikutin Empo yuk ke dalam yuk. Tiap hari begini kerjaannya. Biasanya sih nggak siang begini. Biasanya habis sholat subuh, Empo treatnya nih 15 menit aja lah, namanya udah tua ya. Kalau lebih takut jantungnya stop. Di rumah sederhana, jauh dari kata mewah dan megah inilah Empo Ati bernaung. Rumah hasil perjuangan puluhan tahun di panggung hiburan menjadi rumah yang penuh dengan kenangan, di mana setiap dinding rumahnya dilekati foto-foto kenangan tempo dulu, serta potret bersama keluarga tercinta. Ini yang di atas dapat penghargaan tuh dari mana tuh? Aduh, sampai lupa nih. Kalau nggak salah dari Trans TV kali ya. Ini ulang tahun Empo yang ke-50 tahun. Iya, ulang tahun ke-50. Jadi 17 tahun yang lalu nih. Puluhan tahun sudah Empo Ati merentang jalan di dunia hiburan Indonesia. Di usia yang relatif senja, Empo Ati memang membuktikan diri bahwa di dalam jiwanya kesenian tak pernah luntur dan berhenti mengalir. Ia berhasil menjadi salah satu artis senior yang tetap eksis hingga sekarang. Tapi bila ditelisik lebih dalam, untuk sampai di titik sekarang, Empo Ati pernah melewati masa-masa pelik dan sulit. Salah satu masa yang sulit dilupakan Empo Ati ialah awal mula merintis karir, di mana di masa itu Empo Ati pernah mengalami rasanya tak punya uang untuk naik kendaraan transportasi. Jadi zaman dulu tuh benar-benar berjuang banget gitu ya, karena Empo tuh mau latihan ke TVRI itu dulu nggak punya duit, jadi setiap mau latihan Empo numpang bus. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau naik bus kita stop, kondekturnya turun, "Bang, numpang boleh nggak bang ke MPR DPR?" Kalau dia bilang boleh, kita naik, karena di atas pasti nggak ditagih gitu. Kalau kita nggak ngomong kan takutnya di atas ditagih, kita nggak punya duit diturunin gitu. Makanya setiap mau numpang ngomong dulu sama kondekturnya gitu. Pulang pergi begitu. Di luar sana, mungkin banyak orang memandang Empo Ati sebagai sosok yang penuh tawa, riang, dan selalu hangat pada semua orang. Tapi getirnya hidup di awal karir, artis kelahiran Cirebon 28 Februari 1956 ini sungguh amat menyisakan dada. Saking tak punya uang, Empo Ati pernah mengusir lapar dengan cukup meminum air putih. Empo ngeliatin aja tuh teman-teman makan. Nggak ada yang beliin, nggak ada yang nawarin. Jadi Empo bilang sama yang jualnya tuh kebetulan mbok-mbok ya, karena jualan pecel gitu, warungnya itu. "Mbok, boleh minta air putih nggak, Bu?" Zaman dulu tuh air putih bukan mineral ya, air putih yang dimasak pakai kompor gitu. Dia kasih, mau minum, berharap perut yang keroncongan kenyang gitu. Terus mau minta lagi, singkat cerita sampai 3 gelas. Yang ada bukannya kenyang, malah perut Empo kembung.
Honor kala itu memang tak sebanding dengan sekarang. Kala itu, Mpok Ati hanya diupah Rp2.500.000 untuk sebuah tawaran sinetron pertama. Berkat kegigihannya, upah Mpok Ati di panggung sinetron pun naik drastis dari ratusan ribu menjadi jutaan. Honor itu pun dipakai Mpok Ati untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Ia menjadi ibu sekaligus tulang punggung bagi keluarga. Nah, kalau nggak salah honor pertama di situ 200.000. Mpok dari 2.500. Kalau nggak salah tahun 95 atau 96, 200.000 naik berlipat-lipat ganda dari situ. Nah, terus selesai dari situ disambung lagi spontan sama Komeng. Itu jadi lebih naik lagi. Seperti kata orang, tidak ada hidup yang landai. Selalu ada pelangi setelah hujan. Begitupun perjuangan Mpok Ati dari bawah merintis karir dengan susah payah. Tapi pada akhirnya kehidupan sosial berubah drastis. Ia tak hanya berhasil membangun rumah dan memiliki mobil impian, tapi juga bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ya, kalau ngikutin keinginan ya, nggak akan ada habisnya. Namanya manusia itu tidak akan pernah puas. Kalau Mpok sih selalu bersyukur, dan bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu merasakan kebahagiaan yang hakiki. Puluhan tahun berkarir, Mpok Ati nyaris tak pernah berubah. Ia tetap rendah hati, hangat pada semua orang, dan penuh canda. Saking baiknya, banyak orang begitu menyayanginya, termasuk memberikan pertolongan di kala susah. Salah satu artis yang sering menolong Mpok Ati ialah tak lain tidak bukan seorang Raffi Ahmad. Jangan lupa transfer. Belum apa-apa udah transfer aja. Tapi ditransfer mulu kan sama aku kan? Iya, iya belum pernah. Oke, transfer sekarang. Raffi transfer berapa? 5 juta. 5 juta, oke saya 50.000 Bu.